Seiring perkembangan kemajuan teknologi di era digital, Pemkab Nganjuk membuat terobosan serta inovasi dengan melaunching aplikasi bernama Nganjuk Smart City atau NSC. Acara yang diadakan di alun-alun Kabupaten Nganjuk ini diresmikan langsung oleh Bupati Nganjuk Marhain Jumadi. Aplikasi Nganjuk Smart City atau NSC ini hadir guna mempermudah masyarakat, khususnya warga Nganjuk dalam administrasi online seperti pelayanan online, EKTP, SIM, pembayaran listrik, pajak, serta masih banyak lagi. Adapun berbagai informasi seputar Kabupaten Nganjuk, seperti lowongan kerja, kuliner Nganjuk, dan tempat wisata yang ada di Kabupaten Nganjuk. Aplikasi Nganjuk Smart City. Boleh beri aplaus yang meriah buat kita semua. Baik, dari Kak Asti nih ya. Jadi Nganjuk Smart City ini adalah salah satu inovasi pelayanan Kabupaten Nganjuk yang langsung dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk seluruh warga masyarakat Kabupaten Nganjuk. Nganjuk Smart City itu apa sih? Nah, Nganjuk Smart City ini merupakan satu aplikasi untuk seluruh warga Kabupaten Nganjuk. Tapi biar gak ribet, langsung saja yuk Kak Aga dan juga seluruh warga masyarakat Kabupaten Nganjuk, kita simak bersama presentasi yang akan dipersembahkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk. Kepada yang kami hormati Bapak Selamat Basuki APD, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu program yang berkolaborasi antar perangkat daerah, antar instansi, memberikan solusi bagi permasalahan dan kebutuhan warga Nganjuk. Dan komitmen itu dinyatakan menjadi program unggulan kedua di dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk dengan tim koordinasi SPBE yang dikomandoi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk, para asisten, staf ahli dan seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Nganjuk bekerja keras menghadirkan Nganjuk Smart City. Maka kemudian lahirlah dari tahun ke tahun aplikasi-aplikasi Nganjuk Smart City. Di tahun pertama 2019 kita bangun 304 website desa, kelurahan, dan kecamatan, sehingga di Kabupaten Nganjuk seluruh desa 100% memiliki website. Dan kami aturkan kepada Pak Wati, mungkin ini tidak banyak yang tahu. Mohon maaf sebelumnya. Jika dikerjakan oleh mitra swasta, satu aplikasi website itu boleh dibilang puluhan juta. Kami pernah kehadiran dari Jawa Tengah, cerita di sana satu website desa dihargai dengan 80 juta. Tapi yang di Nganjuk dikerjakan oleh programmer Diskominfo. Mereka para non-ASN, ada 60 orang. Hitung aja misalnya per bulan 2 juta, kita kalkulasi ada sekitar 1,5 miliar untuk membayari gaji. Nah sekarang 15 miliar dihemat hanya keluar 1,5 di tahun pertama 2019. Kemudian di ujung tahun 2019 Pak Bupati, di tempat ini juga kita luncurkan layanan pengaduan darurat Comment Center, di mana warga Nganjuk bisa madul kepada Pak Bupati tentang layanan-layanan darurat. Ada dari darurat keamanan, kemudian kerusakan jalan, dan seterusnya. Tahun 2021, seiring dengan Pak Bupati menjabat sebagai PLT Bupati Nganjuk, maka dimulailah upaya untuk meningkatkan program layanan aplikasi Nganjuk Smart City. Perbuk tidak pakai lama kita selesaikan, kemudian SK kita perbarui, dan kemudian kita lakukan
pembangunan aplikasi. Mulai bermunculan satu persatu. Dan seterusnya, namun demikian Pak Bupati terus terang. Membangun aplikasi Nganjuk Smart City juga butuh perjuangan yang tidak kalah melelahkan, membutuhkan kerja keras dan komitmen bersama. Sampai akhirnya kesulitan itu datang dan kemudian kita dibantu oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui penyusunan Master Plan Smart City yang ditandatangani MOU-nya oleh Pak Bupati dengan Kementerian Kominfo. Lalu kemudian kita juga melakukan studi lapang, ada di Jogja, di Bandung, dan seterusnya. Kemudian singkat cerita, lahirlah Pak Bupati aplikasi Nganjuk Smart City yang ada di tayangan ini. Mumpung ada di sini, saya ingin mengenalkan kepada masyarakat, kalau perangkat daerah mungkin sudah terbiasa seminggu terakhir membuka aplikasi Nganjuk Smart City. Bapak Ibu, mau Nganjuk semuanya, dulur Nganjuk, di hadapan panjenengan di Videotron yang besar ini tampil aplikasi Nganjuk Smart City. Bapak Ibu semuanya bisa download di Play Store versi Android dengan nama Nganjuk Smart City, kemudian dengan ikon khas kita, Jaya Stamba. Ketika Bapak Ibu sudah menginstal, maka kemudian inilah tampilan antarmuka atau interface aplikasi Nganjuk Smart City. Ada aplikasi untuk layanan pemerintahan bagi perangkat daerah sejumlah 13 aplikasi. Lalu yang berikutnya, kita juga menghadirkan adanya informasi-informasi yang khas Nganjuk. Yang ada misalnya event. Event ini menyuguhkan acara-acara baik yang diselenggarakan oleh perangkat daerah, pemerintah desa maupun semuanya yang ingin dipromosikan, maka akan bisa kita tampilkan di sini. Ingat saya sejak 2021 Pak Bupati, Bapak selalu bikin aplikasi Nganjuk dalam genggaman, Nganjuk dalam genggaman. Siapapun yang ketika membutuhkan informasi tentang apapun di Nganjuk, itu cukup buka dari satu aplikasi itu. Simple perintah Pak Bupati itu, dan tim kami bergerak Pak. Tapi memang itu membutuhkan effort yang luar biasa. Sehingga kemudian alhamdulillah dengan support dari Disperindak Pak Aris dan kawan-kawan, ada solusi berupa bakulnganjuk.com yang terintegrasi di Nganjuk Smart City ini. Di sini, apapun masyarakat yang punya usaha, produk maupun jasa, bisa mempromosikan produknya, jasanya, tanpa dipungut biaya. Kemudian, yang tertarik, masyarakat yang tertarik, juga bisa melakukan transaksi langsung, mengorder begitu. Kemudian, ini yang tidak kalah penting, hal yang krusial juga adalah layanan kedaruratan, yang mana warga Nganjuk bisa melakukan panggilan ketika ada situasi darurat. Ini menjadi satu dengan Nganjuk Smart City. Apa saja yang ada di layanan darurat itu? Ada ambulan, halo, selamat malam. Damkar. Saya Basuki, saya di alun-alun. Mohon ada kejadian kebakaran di alun-alun untuk segera diambil tindakan. Saya Basuki di alun-alun. Ya, terima kasih. Pelayanan atau kejadian bisa diatasi. Kita saksikan bersama petugas Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk mengambil tindakan pemadaman kebakaran. Mohon aplaus yang meriah kepada Dinas Damkar. Layanan
darurat Nganjuk Smart City. Iya, berpacu dengan kerasnya angin Kota Bayu, tapi dengan semangat dan keberanian, akhirnya api pun berhasil dipadamkan. Karena Dinas Damkar punya semboyan pantang pulang sebelum api padam. Terima kasih Dinas Damkar, layanan darurat Nganjuk Smart City. Inilah upaya kami Pak Bupati, dan oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini kami mengaturkan banyak terima kasih. Yang pertama spesial kepada Pak Bupati dan Ibu yang terus menerus mendorong kami, mau mempelonco kami, pokok iso-iso, akhirnya bisa. Kemudian Pak Sekda sebagai koordinator tim KOR SPBE dan seluruh perangkat daerah, matur sangat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan kemudian kepada tim kami, program hardware engineer, database engineer, network engineer, desainer, multimedia, dan semuanya yang selama 5 tahun terakhir dengan Pak Bupati bekerja keras menghadirkan layanan aplikasi. Dan yang terakhir Pak Bupati, ini mungkin puncaknya, tapi ini tidak berakhir. Oleh karena itu dengan kerendahan hati kami mengaturkan aplikasi Nganjuk Smart City kepada Pak Bupati untuk Pak Bupati dapat mempersembahkan kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk. Matur nuwun sangat, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu acaranya. Selamat malam warga Nganjuk. Kita akan mengumpulkan semuanya di sini. Di
ini, pada malam hari ini kita akan langsung menyaksikan launching aplikasi Nganjuk Smart City oleh Bupati Nganjuk. Maka dari itu turut kami undang kepada yang terhormat Bupati Nganjuk Bapak Marhen untuk bisa naik ke atas panggung, dan juga seluruh jajaran anggota Forkopimda atau yang mewakili, dan yang masih juga turut kami undang kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk dan juga Kepala Diskominfo Kabupaten Nganjuk. Dipersilakan untuk naik ke atas panggung karena ini merupakan saat yang kita tunggu-tunggu, yakni kita akan siap untuk meluncing aplikasi Nganjuk Smart City, Nganjuk dalam genggaman, dan satu aplikasi banyak solusi. Kami persilakan untuk bisa persiapan untuk bisa langsung menembakkan tangan kanan di layar monitor. Baik, mungkin yang di sebelah timur bisa tangan kiri aja, nggak apa-apa, kita menyesuaikan. Oke, siap. Kami persilakan untuk bisa hadap ke depan. Dan baik Bapak Ibu, seluruh hadirin tamu yang kami hormati, dan juga seluruh warga masyarakat Kabupaten Nganjuk, kita saksikan bersama. Inilah launching aplikasi Nganjuk Smart City oleh Bupati Nganjuk. Kita hitung mulai dari 3, 2, 1. Kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Nganjuk. Dan aplikasi ini juga untuk meningkatkan potensi daerah di bidang pemerintah, ekonomi, wisata, budaya, sosial, pendidikan, dan keamanan ketertiban di daerah Kabupaten Nganjuk yang dikemas secara friendly. Dan yang pasti juga dengan adanya aplikasi Nganjuk Smart City ini akan mempermudah seluruh warga masyarakat Kabupaten Nganjuk dalam mengakses dalam pelayanan di Kabupaten Nganjuk dengan mengusung tagline atau tema Nganjuk dalam genggaman. Satu aplikasi, banyak solusi. Terima kasih untuk Bapak Bupati Nganjuk beserta dengan Forkopimda, serta juga bersama dengan Bapak Setda Kabupaten Nganjuk dan juga Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk bisa kembali ke tempat duduk yang telah disediakan. Baik, terima kasih. Dan langsung saja kita umumkan pemenang dalam kategori Vlogcam Digital. Untuk pemenang favorit yang pertama yakni Yayu Dalia Sari. Silakan naik ke atas panggung. Selanjutnya juara 2 untuk kategori Vlogcam Digital ada Novi Nabila yang ada di Kabupaten Nganjuk tentunya. Dan untuk selanjutnya kami persilakan untuk bisa langsung naik ke atas panggung. Pemenang dalam kategori Vlog Explore Nganjuk Kota untuk juara favorit kami persilakan kepada Aditya Pandu Irawan.
Dan selanjutnya untuk juara 3 kategori Vlog Explore Nganjuk Kota, yakni diraih oleh Muhammad Suhadi Handoko. Dan untuk juara kedua diraih oleh Tribudi Suwondo. Dan juara 1 diraih oleh Musa Paradisiaka Ahmad Tohari. Kan selain NSC, beberapa saat yang lalu Nganjuk juga menyediakan kawasan ekonomi Nganjuk atau yang disebut dengan KEN. Dengan adanya KEN, masyarakat Nganjuk bisa menikmati layanan Wi-Fi gratis yang terpasang di sepanjang Jalan Ahmad Yani. Serta warga Nganjuk bisa memantau langsung beberapa CCTV yang terpasang di kota Nganjuk. Ini adalah sebagai bukti bahwa Nganjuk tidak kalah dengan kota-kota lain. Nganjuk terus berbenah dengan cara yang cerdas. Baik dalam kategori vlog Ken digital dan juga kategori vlog explore Nganjuk Kota. Begitu saja kami persilakan untuk bisa memberikan Nganjuk bangkit. Di area sebelah barat ini biasanya digunakan para pedagang buat Jadi ini jualan. adalah vlog Di dari area sebelah seluruh sini para ini pemenang kalau sore atau agak siang dalam tuh udah kategori banyak bangkul, vlog jadi Ken sekalian digital. jalan-jalan. Kalian juga bisa sekalian kulineran. Tersedia pula wifi gratis karena kawasan ini masuk dalam kawasan Ken Digital. Ayo cah dolen mrene, panggone gratis, poenak, gak ono tikete. Ken Digital ada di sepanjang Jalan Ayani sampai ke alun-alun Nganjuk. Ada wifi gratisnya guys. Ken Digital banyak CCTV-nya guys. Bisa dilihat di cctv.nganjuk.go.id. Jadi aman. Nganjuk makin keren kan guys. Nganjuk kok loh Bu mana guys? Lihat CCTV. Loh Bu sama siapa itu guys? Bu ternyata sama apa guys? Dadah. Ya, ini merupakan juara pertama untuk kategori Vlog Explore Nganjuk Kota. Ini ya, yang diraih oleh Musa Paradisiaka Ahmad Tohari. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Marhaen, sapaan Bupati Nganjuk menjelaskan, ini adalah persembahan dari Pemkab Nganjuk untuk masyarakat. NSC resmi di-launching agar masyarakat bisa lebih mudah dalam mengakses berbagai informasi seputar Nganjuk. Tinggal pencet atau klik, semua sudah muncul. Hari ini kita launching. Minggu yang lalu soft launching yang namanya Ken Digital. Hari ini Nganjuk Smart City. Nganjuk memang berada di daerah, tapi tidak boleh kalah dengan kota-kota besar. Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, Nganjuk juga harus bisa mengikuti. Tepuk tangan untuk warga Nganjuk. Dan aplaus dulu untuk tim Kominfo. Mana timnya? Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, menelurkan program yang bagus. Nganjuk Smart City memang dulu yang menjanjikan adalah saya. Saya masih ingat tatkala debat calon bupati, wakil bupati saat itu di gedung wanita. Saya calon wakil bupati saat itu Mas Bupati umroh. Saya sendirian
berdebat dengan dua tim. Waktu itu saya menjanjikan bahwa Nganjuk itu harus dapat pegangan yang namanya Nganjuk Smart City. Berarti 5 atau 6 tahun yang lalu. Ini sebenarnya 6 tahun yang lalu program ini saya cetuskan. Nganjuk dalam genggaman. Yang kedua yaitu bagaimana yang namanya handphone menjadi barang yang produktif. Artinya apa? Dengan sarana handphone bisa melakukan transaksi ekonomi. Termasuk hari ini baru kita launching. Memang kendalanya banyak dan luar biasa. Kita rapat hampir 3 hari sekali, 5 hari sekali, kaitannya dengan menyiapkan yang namanya brandware-nya. Kita punya tim, 2 tim, totalnya kurang lebih 99 SDM yang terdiri atas 75 orang dari tim teknis, kepala dinas, OPD, ya. Kemudian ada lagi kita punya tim yang namanya tim penghubung, kurang lebih 24 orang ya. Pak Sek, nanti ini perlu dilanjutkan. Ya. Kita harus membangun komitmen. Ini baru setengah, jujur aja. Nanti ada single sign on. Ini masih belum single. Nanti semua aplikasi 20 berapa, 6 atau berapa tadi? 26 plus 13 masih banyak. Maka nanti ini belum selesai. Maka harus dilanjutkan. Setuju? Setuju. Artinya apa? Ini yang namanya Nganjuk Smart City ini masih ada kelanjutannya lagi. Yaitu nanti menggunakan single sign on. 1 password tapi buka semuanya. Ini yang saya selalu drive teman-teman Kominfo. Karena apa? Ken Digital sudah kita mulai. Ini sebenarnya launchingnya Ken Digital dan Nganjuk Smart City. Ini akan memberikan fasilitas. Karena membangun, Bapak Ibu, sekali lagi tidak sekedar membangun hardware, sarana prasarana atau fisik saja. Saya punya komitmen yang kita bangun adalah hardware-nya, sarana prasarana yang fisik, gedung, jalan, jembatan dan seterusnya. Itu adalah hardware-nya. Yang kita bangun yang kedua adalah software-nya. Halnya seperti ini. Software ini nanti akan berkait dengan yang lebih penting lagi, yaitu membangun brandware-nya, membangun SDM-nya. Ini yang penting. Bahkan Nganjuk, saya pengalaman berkali-kali ke Singapura. Singapura itu adalah negara yang gersang, berbatu-batuan. Bahkan air saja masih impor dari Malaysia. Mengapa sekarang menjadi negara maju? Waktu itu saya diskusi banyak dengan Deputi Perdana Menteri. Waktu itu Perdana Menterinya Mr. Lee Kuan Yew. Dia banyak cerita dalam diskusi itu. Di Indonesia enak, biji apa dilempar dia akan tumbuh. Apa saja ditanam tumbuh. Di Singapura nggak bisa. Karena apa? Tanahnya berbatu-batuan. Maka yang dibangun di Singapura adalah SDM-nya. Maka ini yang menjadi prioritas pembangunan di Nganjuk juga.
tidak tampak, tapi dalam jangka menengah, jangka panjang itulah yang kita harapkan, yaitu membangun SDM. Maka termasuk hari ini yang kita launching Nganjuk Smart City, itu mimpi saya waktu jadi wakil bupati dan debat waktu itu juga. Mas Bupati umroh tidak banyak tahu program yang kita janjikan waktu itu. Saya menyampaikan kepada masyarakat, Nganjuk itu harus maju, Nganjuk itu ekonominya harus bergulir terus. Maka yang disampaikan oleh Mas Lambas tadi, layanan oke, di mana-mana ada. Baik layanan kepada masyarakat dari Dispenduk Capil, dari desa, maka kita juga memunculkan yang namanya desa digital. Kemudian di kecamatan juga begitu, layanan-layanan biasa di mana-mana. Tapi bagaimana di Nganjuk Smart City ini betul-betul menghasilkan, membuat transaksi-transaksi. Anak kemarin Tanjung Anom, anak masih muda dengan kemampuannya, dia juga bersedia hadir nggak ya hari ini ya? Coba ditampilkan yang omsetnya sebulan dia di rumah saja dia bikin yang namanya software kaitannya dengan game. Dia juga demi Nganjuk mau mendidik anak-anak, tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, dia ajari untuk produktif. Bagus. Ada lagi orang Kertosono yang namanya PT Pentol OY. Pentol Nganjuk diekspor atau dijual ke luar pulau. Omsetnya tiap bulan 3 miliar. Alhamdulillah. Modalnya 1,5 miliar. Untungnya 1,5 miliar. Enak jadi pengusaha. Bupati bayarnya 5.300.000, enak jadi sana. Anak muda-muda senang. Maka inilah yang kita harapkan. Maka Bapak Ibu, jenengan punya usaha apa? Saya memang berharap betul handphone yang jenengan beli berapapun nilainya tidak apa-apa, termasuk anak-anak kita. Yang penting bagaimana handphone yang dia beli itu bisa menghasilkan, katakanlah handphonenya harganya 10 juta misalnya, dengan handphone itu bisa menghasilkan misalnya saja 100 juta tiap bulan. Memungkinkan sekarang itu. Maka pemerintah memberikan semacam fasilitas. Mengapa Ken kawasan ekonomi Nganjuk jenengan Persani, jalan-jalan semuanya kecil. Yang potensi kemarin saya juga diprotes banyak masyarakat waktu itu, bagaimana Ayani kita jadikan satu arah. Akhirnya kanan kiri akhirnya macet. Alhamdulillah Nganjuk macet. Kalau Jakarta macet biasa, Surabaya macet biasa, Bandung macet biasa. Tapi kalau Nganjuk macet baru. Maka sekarang orang Nganjuk menikmati kemacetan. Betul. Tidak apa-apa, biar ekonomi juga bergulir di situ. Maka seperti tadi ada Mas Lambas ya, balik lagi ke atas sambil nunggu ya. Inilah yang kita harapkan. Maka Ken itu juga anak-anak muda. Saya setiap hari juga menjumpai yang namanya datang ke sekolah-sekolah, orang tua, anak-anak sekolah. Silakan Nganjuk punya Ken. Kawasan ekonomi, semuanya digitalisasi. CCTV semuanya kurang lebih 40 CCTV. Harapan kita apa? Alun-alun ini juga jadi produktif. Anak-anak tidak belajar di rumah, mungkin belajar di sini. Sambil di situ cari informasi. Nganjuk Smart City ini Bapak Ibu memang kita maksudkan untuk internal Nganjuk yang utama. Sehingga nanti jenengan harus bangga Nganjuk, bela beli produk Nganjuk. Ini penting.
Sehingga silakan Bapak Ibu punya usaha apa, masukkan di Nganjuk Smart City, termasuk harganya. Begitu pula kalau jenengan mau beli, jangan beli kemana-mana, belilah yang sudah ini contoh Kong Victor ya, ini Kong Victor usahanya sumber kepo dan seterusnya, nomor kontaknya juga ada. Usahanya di bidang apa? Bidang grafis. Ini 1 bulan hasil karyanya diekspor ke luar negeri 1 miliar sampai 1,5 miliar. Anak muda luar biasa. Maka ini yang kita garap. Inilah yang menjadi perhatian kita, anak-anak muda, termasuk di sini. Silahkan, termasuk ini cewek kecil mau dijadikan mentor untuk anak-anak dididik, senang sekali. Ini alun-alun ada 2 wifi gratis semuanya, silahkan dimanfaatkan anak-anak muda, anak-anak sekolah, biar apa? Kembali lagi produktivitas yang kita ajarkan. Anak-anak biar pinter mengakses, download apa saja materi-materi pelajaran, mulai pelosok sampai dengan boleh dibawa ke Nganjuk Taman Nyawiji, pelosok sampai dengan alun-alun gratis, termasuk mohon izin ada CCTV-nya di situ. Maka jalan sini adalah jalan syariah. Maka jenengan bapak-bapak hati-hati, jenengan pamit mana ngopi dengan siapa? Kang Marhen. Di mana? Di Ayan itu golei. Loh kok rambut dawa sing melok ini? Konangan. Karena apa? CCTV. Jenengan ada di mana saja bisa ngecek di situ. Inilah yang kita kembangkan, digitalisasi. Maka termasuk Ken, termasuk Nganjuk Smart City juga begitu. Apa saja tadi yang Pak Slamet, Mas Lambas sampaikan. Pengen cari pijet yang tadi punya sertifikat, ada semuanya, termasuk tarifnya ada juga. Sehingga cari kos-kosan, cari misalnya jam wisata, pengen nasi pecel bledek misalnya, monggo sudah. Begitu pula semua warga Nganjuk harus kita ajari, termasuk anak-anak Nganjuk harus pede, harus berani menjual diri dalam tanda petik positif. Berani, saya punya kemampuan ini, punya keahlian ini, punya kompetensi ini. Silahkan perusahaan-perusahaan yang pengen mencari orang dengan kualifikasi seperti saya misalnya, itu harus, itu yang kita harapkan. Sehingga apa? Anak-anak Nganjuk jadi betul-betul produktif. Anak-anak Nganjuk jadi percaya diri. Anak-anak Nganjuk punya mental sukses. Anak-anak Nganjuk punya mental juara dan seterusnya. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Mengapa software ini kita launching, program ini juga bagus? Karena kembali lagi tadi, kita punya Nganjuk sebenarnya orangnya hebat-hebat. Maka ini harus kita kelola dengan baik, kita manage dengan baik, sehingga apa? Muncul. Jenengan ini contoh tahu bakso Oye. Ini 3 miliar sekarang omsetnya 1 bulan, luar biasa. Nganjuk anak-anak muda, maka ibu-ibu atau anak-anak muda yang lain yang sekarang di luar, monggo, ini menarik. Sehingga jadi Nganjuk terus kita dorong. Pemerintah tugasnya apa? Yaitu memberikan penyadaran pada masyarakat. Yang kedua memberikan semacam pemberdayaan kepada masyarakat. Yang ketiga memberikan sarana prasarana, memberikan stimulus, memberikan rangsangan kepada masyarakat. Sehingga apa? Orang-orang Nganjuk, harapan kita menjadi orang-orang yang sukses apapun bidang yang dia geluti, baik di Nganjuk, di luar Nganjuk, di luar negeri, monggo. Karena mimpi saya juga sederhana, suatu saat bahwa presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati yang menggantikan Kang Marhen adalah berasal dari Nganjuk. Allahumma
jenengan kurang yakin mburi ya. Amin gitu. Kurang greget. Urung ketok wong Nganjuk. Wong Nganjuk amin ya, amin. Itu istilahnya ngetuk pintu langit, dodok pintu langit. Biar malaikatnya turun. Sing penting bukan malaikat Israel ceria sini. Iya, ini penting. Aminnya harus kenceng. Doa apapun yang disampaikan oleh siapapun, amin yang kenceng. Dan harus sungguh-sungguh. Gak oleh amin. Taruh lemes. Gue into rezeki ya lemes gitu. Nah, maka dari itulah yang selalu kita harapkan. Maka Nganjuk Smart City ini menjadi sarana, kembali lagi, interaksi masyarakat dengan masyarakat, monggo. Memang itu yang kita harapkan. Transaksi monggo harus. Transaksi apapun yang bagus diteruskan. Maka tanggal 14 besok juga ada gubernur dari Sumatera Selatan datang ke Nganjuk bersama beberapa kepala daerah untuk apa? Jalin kerjasama. Bagaimana bawang merah di Nganjuk itu bisa dijual di sana. Monggo. Ini adalah memberikan peluang kepada siapapun. Maka jangan berkecil hati. Yuk kita bangun bersama-sama Nganjuk. Dan nanti Sabtu depan kita juga punya program yang namanya Nganjuk Mantu Geden. Nah, nanti Nganjuk juga monggo nanti dinikmati Nganjuk Mantu nanti di Pendopo, kemudian ditanggapno wayangnya di sini, dalangnya Wijo Kangkop. Lakonnya Wahyu apa gitu ya, saya lupa. Monggo. Kemudian nanti tanggal 23 mohon izin Bapak Ibu sekaligus alhamdulillah saya juga terima kasih pada warga Nganjuk yang telah memberikan amanah ke saya, dan tidak terasa ini tinggal 14 hari, tanggal 23 nanti berakhirnya. Sekali lagi saya terima kasih sekali atas kepercayaannya, dan saya selalu mohon doa menjadi pemimpin yang amanah selama menjabat husnul khotimah dan seterusnya husnul khotimah. Ini yang kita harapkan, dan saya juga mohon maaf jika selama ini untuk masyarakat ada tingkah laku, perkataan atau kebijakan ada yang kurang berkenan di hati panjenengan. Begitu pula para ASN, saya juga mohon maaf, Pak Sekda, beserta jajarannya, Bu Asisten, Pak Asisten, Kepala Dinas semuanya, saya juga mohon maaf selama ini mengajak jenengan lari kenceng dalam rangka apa? Pelayanan kepada masyarakat, prestasi pelayanan kepada atas gubernur, terus kemudian pusat yang berkaitan dengan program-program. Sekali lagi mohon maaf kalau kadang-kadang ya rodok diseneni misalnya, bukan apa-apa. Ini dalam rangka apa? Membangun Nganjuk. Dan alhamdulillah dukungan panjenengan, dukungan masyarakat semuanya selama ini saya rasakan luar biasa. Terbukti Nganjuk juga banyak prestasi. Nganjuk banyak prestasi. Kemarin juga ada 2 prestasi. Satu tingkat Jawa Timur dari LH, Mas Anu mana nih? Wongnya teka betul? Oh iya. Wongnya teka. Okay. Dapat berapa anugerah itu? 16 anugerah lingkungan hidup. Top. Dan juga dapat bidan teladan nomor 1 seluruh Indonesia. Hadir betul. Wongnya teko Bu Binti. Bidan di Brebek. Alhamdulillah. Dan saya juga merasakan betul, saya tahun 2023 ini juga dapat 6 penghargaan tingkat nasional secara pribadi. Ada Bupati terbaik tingkat nasional dari
Kemenkumham dan Mahkamah Agung, terus kemudian satu lagi dari Kementerian BKKBN, dari Kementerian Koperasi, jadi pembina koperasi andalan tingkat nasional, kemudian dari Kementerian Desa ada 3 penghargaan sekaligus dari Kementerian Desa. Sekali lagi terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta ini aja, ya. Kalau bisa nanti Pak Sek, tapi dari atas ada syarat betul? Enggak. Oh, berarti kalau enggak, berarti saya mohon dengan hormat untuk yang mobil siapapun dapat ya. Setuju? Setuju ya? Oke, Pak Sekda, Forbimda, Bu Wit, ya, lali aku. Nanti hadiahnya itu mobil bayar berapapun namanya undian gitu. Nah, biar nanti tidak sing soge-soge untuk mobil. Ngoten nggih. Nah, saya mohon 1 itu aja, nggih. Nah, sehingga nanti hadiahnya 1. Hadiah utama mobil. Tepuk tangan dulu untuk Nganjuk. Itu nanti yang ikut gerak jalan maupun yang tidak punya kesempatan yang sama, karena diundi. Misalnya dia nggak ikut jalan sehat, dia nggak ikut ngontel, kalau namanya keluar tetap dapat hadiah. Oke, 1 mobil. Sepeda motornya berapa? Wih, sepeda motornya 7 guys. Tepuk tangan dulu tuh lanjut. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Haja Juni Mahen untuk bisa mengundi kupon undian hadiah. Dan nomor berapa kan nanti yang bakal mendapatkan hadiah berikutnya. Ya wis, oke. Hadiahnya kok apa tadi? Oh, mesin cuci. Mesin cuci 5 pintu. Monggo yang punya nomor 12 08. Ini bukan aku. Jadi, ayo angkat tangan. 1208. Wong teko. Oke, silakan Ibu ke atas panggung. Dapat juga tentunya hadiah ini dipersembahkan oleh Bank Jatim. 1208. Mas, boleh ini agak naik? Ya. Oh, indah. Ye. Terus oke. Bank Jatim, nggih. Panitia monggo matur suwun. Oke. Ini diberikan di bawah aja nggih. Oke. Ganti saya Forbimda nggih. Baik, kami aturkan terima kasih banyak kepada yang terhormat Bupati Nganjuk beserta Ibu. Dan untuk selanjutnya kami persilakan turut kami undang kepada yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk beserta Ibu untuk bisa langsung mengambil kupon undian hadiah. Oke, dan juga untuk sponsor acara pada kegiatan malam hari ini tentunya juga sudah luar biasa sekali, yakni Diskominfo Kabupaten Nganjuk juga bekerja sama dengan Bank Jatim, PT Lakso, Global Access, PT Telkom, PT Indosat, CV Mahira, dan juga Mega Elektronik. Kami persilakan untuk bisa langsung mengambil lagi nomor undian. Bisa diobat-obat dulu Bapak, monggo. Oke. Oke, sudah mendapatkan 1 kupon undian. 1 3 9 8. 1398. Sini Bu. Dan masih juga tentunya persembahan terbaik. Kami aturkan terima kasih kepada seluruh rekan partner yang sudah mensupport kegiatan pada malam hari ini dalam launching aplikasi Nganjuk Smart City. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh rekan yang sudah memberikan yang terbaik.
Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk, Bank Jatim, PT Lakso Global Access, PT Telkom, PT Indosat, CV Mahira, dan juga Mega Elektron. Alhamdulillah hari ini kita launching ya, launching satu, kemarin soft launchingnya Ken Digital, sekarang launchingnya satu Nganjuk Smart City dan Ken Digital. Ini adalah mimpi kami dari mulai kampanye, waktu itu debat di Gedung Wanita. Kebetulan waktu itu Pak Bupati umroh, saya sendirian. Saya menjanjikan yang namanya Nganjuk Smart City itu. Dan melalui beberapa tahapan sebenarnya baru sekarang udah mulai go ya. Ini nanti juga perlu dilanjutkan lagi karena di situ masih ada kurang lebih 26 aplikasi ya. Sebenarnya nanti idealnya 26 aplikasi itu hanya satu password untuk ke depannya. Sehingga kita launching dulu, nanti kita biar dibenahi oleh Pak PJ. Ya, paling enggak sudah ada tinggalan dalam rangka apa? Memberikan pelayanan pada masyarakat. Kemudian baik dari instansi vertikal maupun dari Pemda sendiri. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan prima kepada ASN juga. Jadi pemerintah itu punya stakeholder yang harus dipuasi, yaitu siapa? Masyarakat. Terus kemudian yang kedua internal ASN. Sehingga di dua ini harus terpuasi. Maka salah satu solusinya adalah Nganjuk Smart City itu. Terus kemudian yang ketiga, ini yang paling penting sebenarnya. Antar masyarakat itu berinteraksi membangun sebuah perekonomian yang terintegrasi. Ini yang sebenarnya yang inti dari Nganjuk Smart City itu, bagaimana antar masyarakat, antar rakyat, antar individu itu berinteraksi di sektor ekonomi, budaya, sosial, dan seterusnya. Yang paling utama apa? Ekonomi tadi. Tadi ada yang punya usaha, misalnya kos-kosan, bisa di situ. Jika orang cari kos, sudah langsung lihat aplikasi Nganjuk Smart City, cari kos. Tinggal lihat harganya yang mana, yang cocok dan seterusnya. Kemudian orang Surabaya pengen makan misalnya pecel beledeknya, di mana aja pecel beledek, tinggal cek. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati, ini adalah aplikasi Nganjuk Smart City. Ini sebenarnya sejak 2018 itu kan memang kita sudah banyak menemukan aplikasi A, aplikasi B, C, dan seterusnya. Nah itu ibaratnya semacam apa? Kamar-kamar yang terpisah. Dengan terpisah itu terus masyarakat itu kan harus menghafal satu-satu. Namanya aplikasi apa, webnya, www segala macam itu di mana gitu. Itu menyusahkan. Akhirnya Kamarhen buatlah satu rumah. Jadi ini menjadi rumah dari sekian aplikasi. Baik aplikasi pemerintahan, lebih-lebih yang layanan publik itu. Nah, yang menjadi concern Pak Marhen dan kami adalah launching ini bukan terus kemudian finishnya Nganjuk Smart City. Justru itu menjadi awal untuk peningkatan yang lebih baik lagi. Di 2024 tahun depan kami mentargetkan bukan hanya satu rumah, tetapi juga satu kunci. Sehingga setiap warga itu hanya cukup punya satu username dan password untuk mengakses beragam aplikasi. Dan kemudian kita kembangkan bukan hanya layanan publik saja, seperti yang didakwakan Pak Man tadi, Nganjuk Smart City ini nanti juga concern kepada penumbuhan ekonomi, khususnya ekonomi kreatif di Nganjuk. Jadi masih akan banyak aktivitas-aktivitas inovasi, program-program yang berkaitan dengan ekonomi kreatif. Tim Liputan, DO TV.